Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Firmansyah dari kelas 11 IPA 4, absen 34. Saya di sini sebagai ketua kelompok dan ini anggota-anggota kami. Saya Yuli Maulika, nomor absen 35. Saya Widya Yulianti, nomor absen 33. Saya Siti Rizkyati Musyafaah, absen 31. Saya Sri Wahyuni, absen 32. Saya Yudi Mandar Batun Rizky, absen 36. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme atau penjajahan merupakan sebuah sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih berhubungan dengan negara asal. Sejarah kolonialisme bangsa Eropa dibagi dalam 3 tingkat, yaitu 1. Abad ke-15 sampai revolusi industri pada 1763 menunjukkan kemunculan kuasa Eropa seperti Spanyol dan Portugis. 2. Setelah revolusi industri sampai 1870-an. Mulai dari 1870-an sampai 1914 pada saat Perang Dunia I merupakan titik klimaks pertikaian kuasa-kuasa imperialis. Sedangkan imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana negara besar bisa memegang kendali atau pemerintahan atau daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Contoh, imperialisme ialah ketika sebuah negara menaklukkan atau menempati tanah-tanah itu. Bentuk-bentuk kolonialisme. 1. Koloni eksploitasi, yaitu penguasaan suatu daerah atau wilayah untuk diperas habis tenaga penduduknya dengan cara kerja paksa atau kerja rodi. Tak hanya penduduk, sumber daya alamnya pun diambil untuk kepentingan negara yang melakukan koloni. 2. Koloni penduduk, yaitu penguasaan suatu daerah atau wilayah baru dengan cara mengusir masyarakat pribumi yang kemudian digantikan oleh pendatangnya, sehingga membuat penduduk pribumi terabaikan. 3. Koloni deportasi, yaitu suatu daerah atau wilayah koloni yang dijadikan sebagai tempat untuk membuang narapidana yang tidak dapat tertangani oleh pemerintah. 4. Kolonialisme kelebihan penduduk, yaitu bentuk kolonialisme di mana penguasaan suatu daerah atau wilayah ditunjukkan untuk menampung kepadatan penduduk. 5. Kolonialisme sekunder, yaitu bentuk kolonialisme di mana daerah yang dikuasai akan dijadikan sebagai kepentingan militer atau strategis perang. Bentuk imperialisme. A. Berdasarkan waktu munculnya. 1. Imperialisme kuno ialah imperialisme yang terjadi kurang lebih sejak 1500 Masehi yang berlangsung pada zaman kuno sampai zaman pertengahan. Semboyan dari masa itu ialah 3G, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Yang kedua, imperialisme modern ialah imperialisme yang terjadi pada saat awal revolusi industri sampai dengan akhir Perang Dunia II pada 1942. 3. Imperialisme ultramodern ialah imperialisme yang berlangsung setelah Perang Dunia II sampai sekarang. Yang B. Berdasarkan tujuan penguasaannya dijadikan menjadi 4. Yang pertama, imperialisme politik adalah bentuk imperialisme di mana penjajah menguasai seluruh kehidupan politik. Yang kedua, imperialisme ekonomi bertujuan untuk menguasai bidang perekonomian dari negara yang dikuasai. 3. Imperialisme kebudayaan dilakukan dengan menanamkan nilai kebudayaan ke negara yang dijajah. 4. Imperialisme militer ialah suatu bentuk imperialisme di mana penguasaan suatu daerah ditunjukkan guna kepentingan perang. Dan persamaan kolonialisme dan imperialisme. Perbedaan kolonialisme itu sendiri bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam yang ada di dalam negara yang bersangkutan untuk dibawa ke negara induk. Konsep pentingnya itu terjadinya perpindahan penduduk dari daerah asal ke daerah jajahan. Contohnya itu seperti di negara Indonesia.
di mana Belanda membentuk kota Batavia sebagai tempat tinggal bangsa Eropa yang terpisah dari bumi putera. Sedangkan imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan dengan mengajarkan bangsa yang dijajahnya untuk berbudaya dan memiliki cara hidup yang sama dengan cara induk. Contohnya itu seperti Inggris di Malaysia dan Singapura. Nah, persamaannya itu untuk membuat negara yang dijajah semakin sengsara dan menderita atau terpuruk, dan membuat negara yang menjajah semakin makmur. Kolonialisme dan imperialisme. 1. Dampak di bidang politik dan Bliss dan Raffles lebih meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Semua bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji atau dibayar. Sedangkan menurut adat istiadat, kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapatkan empati dari rakyat. Pada masa ini, bupati dijadikan sebagai alat kekuasaan pemerintahan kolonial. Pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan berubah menjadi sistem kepegawaian. 2. Dampak di bidang sosial. Pembentukan status sosial di mana bangsa Eropa menduduki status sosial tertinggi, Asia dan dari timur jauh. Dan untuk status yang terakhir ditempati bagi kaum pribumi. Terjadinya pemerasan dan penindasan secara kejam. Wilayah Indonesia yang dikelilingi laut menyebabkan kehidupan bermasyarakat cenderung berkembang ke pedalaman dengan adanya feodalisme. Terima kasih. Kolonialisme dan imperialisme. Yang ketiga, dampak di bidang ekonomi perkebunan di Jawa terus berkembang dan maju, tetapi di Sumatera mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja. Sehingga dilakukan program transmigrasi, eksploitasi ekonomi dan monopoli dagang VOC, menyebabkan perdagangan Nusantara mengalami kemunduran di dunia internasional. Peran Syah Bandar pun diganti oleh penjabat Belanda. Belanda pun membangun rel kereta api dengan maksud memperlancar perdagangan. Kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Yang keempat, dampak di bidang budaya, imperialisme dan kolonialisme membuat peranan politik para elit yang merosot menjadikan raja atau bangsawan mengalihkan perhatiannya ke bidang seni dan budaya. Perlakuan Belanda untuk menghilangkan kedudukan menurut adat penguasa pribumi membuat mereka menjadi pegawai pemerintah, membuat jatuhnya kewibawaan tradisional penguasa pribumi. Masuknya agama Katolik dan Protestan di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.